Pernah nggak kamu bertanya, mengapa kita kuliah? Mungkin jawaban yang paling sering terdengar adalah supaya dapat pekerjaan, atau biar masa depan menjadi lebih baik. Ya memang, jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi, bagaimana kalau ada seseorang yang tiba-tiba datang kepadamu dan bertanya kembali? Benarkah itu alasanmu? Atau itu hanya jawaban yang selama ini diwariskan kepadamu? Orang itu mungkin adalah Nietzsche, seorang filsuf yang terkenal karena satu kebiasaannya. Ia tidak suka menerima sesuatu hanya karena semua orang juga melakukannya. Kalau Nietzsche menjadi mahasiswa hari ini, mungkin hal pertama yang akan ia lakukan bukan mencari ruang kelas, melainkan mempertanyakan mengapa ruang kelas itu ada. Mengapa kita duduk berjam-jam untuk mendengarkan? Mengapa nilai menjadi ukuran keberhasilan? Dan juga mengapa begitu banyak mahasiswa takut mendapatkan nilai jelek? Bukan karena mereka tidak belajar, tetapi karena mereka takut dianggap gagal. Nietzsche pernah mengkritik kecenderungan manusia untuk mengikuti nilai-nilai yang diterima begitu saja. Bukan berarti semua aturan itu salah, tetapi bagi Nietzsche, manusia seringkali berhenti bertanya, kita melakukan sesuatu karena semua orang juga melakukannya. Coba lihat kehidupan kampus. Mahasiswa berlomba mengejar IPK, mengikuti seminar, mengumpulkan sertifikat, ikut organisasi, magang, dan lain sebagainya. Semuanya terlihat sibuk. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua ini benar-benar aku inginkan? Atau aku hanya takut tertinggal dari orang lain? Nietzsche mungkin juga akan heran melihat budaya membandingkan diri. Di media sosial, temanmu sudah menjadi ketua organisasi. Yang lain lolos pertukaran pelajar. Ada juga yang sudah bekerja sambil kuliah. Dan tanpa sadar, kamu mulai merasa hidupmu kurang berarti. Padahal, mungkin satu-satunya alasan kamu merasa tertinggal bukan karena itu semua, melainkan karena kamu sedang berlari di jalur orang lain. Bagaimana dengan senioritas? Sebagian kampus mungkin masih mengenalnya. Ada tradisi yang diwariskan dari angkatan ke angkatan yang lain. Kadang tradisi itu baik, kadang juga hanya dilakukan karena dulu kami juga diperlakukan seperti itu. Nietzsche mungkin akan bertanya, kalau sebuah kebiasaan diwariskan terus-menerus, apakah itu otomatis menjadi benar? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak selalu mudah. Bukan berarti Nietzsche ingin menghapus semua aturan, ia hanya ingin menjadi manusia yang berani berpikir, berani mempertanyakan, dan berani menemukan alasan mengapa ia memilih pilihannya sendiri. Lalu, bagaimana dengan kuliah? Apakah Nietzsche akan menyuruh semua mahasiswa keluar dari kampus? Tentu tidak. Justru ia akan mungkin berkata, gunakan kampus sebagai tempat belajar berpikir, bukan hanya tempat mengumpulkan nilai, karena ilmu bukan sekedar sesuatu yang dihafal. Ilmu adalah sesuatu yang mengubah cara kita melihat dunia. Mungkin masalah terbesar mahasiswa hari ini bukan karena kurang pintar, bukan juga kurang kesempatan, melainkan terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain, sampai lupa bertanya, aku sebenarnya ingin menjadi siapa? Pada akhirnya, jika Nietzsche benar-benar menjadi mahasiswa, mungkin ia tidak akan dikenal sebagai mahasiswa paling pintar, tetapi sebagai mahasiswa yang paling banyak bertanya. Dan bisa jadi, pertanyaan-pertanyaan itulah yang justru membuat seseorang benar-benar belajar. Jadi, sekarang aku ingin bertanya kepadamu, kalau semua orang berkata bahwa satu jalan adalah jalan yang benar, apakah kamu akan langsung mengikutinya? Atau berani bertanya, mengapa?